sebuah rangkaian hambatan paralel seperti gambar di bawah ini. Ini gambarnya. Lalu kita diminta menentukan kuat arus yang mengalir pada hambatan 3 ohm dan 6 ohm. Lalu besar daya listrik eh, yang dihabiskan oleh hambatan 3 ohm dan 6 ohm. Nah, yang pertama kita harus mencari nilai kuat arus dulu supaya nanti kita bisa mendapatkan besar daya yang diserap oleh atau terdisipasi oleh adanya hambatan 3 ohm dan 6 ohm. Nah, sebenarnya ini cukup gampang ya. Kalau kita lihat ini rangkaian paralel, sehingga kita tahu ini tegangannya tidak terbagi. Ke sini 3 volt, ke sini juga 3 volt gitu ya. Kenapa? Karena titik-titik mereka sama. Titik-titik ini dan ini semuanya sama. Gitu ya, antara ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini sama. Gitu. Jadi tegangannya sudah diketahui, hambatannya sudah diketahui, berarti arus listriknya sudah diketahui. Berarti untuk R yang 3 ohm ini, kita misalkan ini adalah I1 dan yang ke sini I2. 1 berarti V per R gitu ya. Ini sama dengan 3 per 3 sama dengan 1 ampere begitu. Jadi cukup gampang ya. Berarti ini sama dengan berapa? 3 volt per voltnya tidak perlu saya tulis. 6 ohm. Ini sama dengan setengah ampere gitu. Nah, sebelum lanjut saya akan coba sedikit berlama-lama. Ini juga bisa kamu buktikan dengan hukum Kirchhoff ya, dengan membentuk sebuah loop di sini. Begitu. Nah, menurut hukum Kirchhoff tentang eh, tegangan, jumlah tegangan, mohon maaf, jumlah penaikan tegangan sama dengan jumlah penurunan tegangan. Apa itu penaikan tegangan? Jadi misalnya kalau loopnya bergerak searah jarum jam, berarti ke arah sana itu penaikan tegangan untuk di sini, di baterainya. Lalu ke sini, apakah penurunan atau penaikan? Kita lihat aja. Di sini lebih positif dibandingkan di sini. Maka ini disebut penurunan tegangan. Maka bisa kita tulis dari loop ini, penaikan tegangan 3 volt ditambah minus eh, penurunan tegangan yaitu I2 dikali R2 3 ohm itu sama dengan 0. Ya. Jadi jumlah penaikan tegangan dengan penurunan tegangan itu sama dengan 0. Bisa disingkat sebagai sigma V sama dengan 0 gitu. Maka dari sini kita tuliskan kembali 3 dikurang I2 dikali R2 itu 3 ohm sama dengan 0. Maka I2 sama dengan 1 ampere gitu ya. Jadi sama dengan hasil yang tadi sudah kita dapatkan. Nah, saya harap kamu juga bisa mencari tahu hasil ini dengan Kirchhoff gitu ya, mengkonfirmasi kebenaran. Nah, sekarang arusnya sudah diketahui, yaitu 1 ampere dan setengah ampere. Sekarang kita mencari tahu, ini sudah, daya yang terdisipasi pada 3 ohm. Kita sebut sebagai P1 dan P2 begitu ya. Nah, sekarang mari kita ingat dulu apa itu daya begitu. Sebelum kita menentukannya, kita harus tahu. Daya listrik itu dirumuskan sebagai tegangan dikali kuat arus. Nah, karena kita bisa mengerjakan ini dengan satu variabel saja, begitu, kita bisa tulis ulang ini menjadi V itu kan adalah I dikali R ya, berarti I dikali R dikali I, gitu. Ini saya tuliskan supaya kamu punya banyak cara untuk mengerjakan ini. Nanti I kuadrat dikali R. Nah, sebenarnya V dikali bisa ya, berarti 1 ampere dikali V-nya 3 atau setengah ampere dikali 3. Bisa juga dengan cara I kuadrat dikali R. Jadi silakan nanti kamu pilih sendiri.
Itu tidak ada masalah. Nah, saya akan menggunakan yang ini saja, I kuadrat dikali R. Berarti P1 daya pada 3 ohm adalah I yang mengalir pada 3 ohm 1 ampere kuadrat dikali 3 ohm. I sama dengan 3 watt. Gitu ya. Nah, kamu bisa menggunakan V dikali I juga. I-nya 1 ampere, V-nya 3 volt. Jadi sama aja, 3 watt. Lalu untuk P2 setengah 1/2 ampere kuadrat dikali V-nya, mohon maaf V, R-nya 6 ohm kali 6 ohm. Ini seperempat ampere dikali 6. 6 per 4 itu sama dengan 1,5 ya, 1,5 watt gitu. Nah, ini juga bisa kamu kerjakan dengan cara V dikali I. V-nya 3 dikali setengah. 3/2 sama dengan 1,5. Jadi ya sama aja gitu ya. Oke, ini sudah kita temukan. Ini juga sudah kita temukan.